Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Raditya dengan NPM 2115011-046. Di sini, kami akan memberikan video pembelajaran tentang kutipan, catatan kaki, bibliografi, dan daftar pustaka. Next. Untuk materi kutipan akan disampaikan oleh Muhammad Zada. Untuk Muhammad Zada, dipersilahkan. Definisi kutipan. Dalam penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis, maupun penulisan skripsi dan disertasi, seringkali dipergunakan kutipan-kutipan untuk menegaskan isi uraian atau membuktikan apa yang dikatakan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk lisan, misal melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari diri sendiri. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan. Dengan menggunakan kutipan, seorang penulis tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis lain. Penulis cukup mengutip karya orang lain tersebut. Selanjutnya, fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya, yang pertama sebagai landasan teori, yang kedua penguat pendapat penulis, yang ketiga penjelasan suatu uraian, dan yang keempat bahan bukti untuk penunjang pendapat itu. Penulisan kutipan berfungsi, yang pertama untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Selain fungsi di atas, kutipan juga memiliki fungsi tersendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Selanjutnya, sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan akhir atau endnote umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntuhan uraian pada teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya, yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Dan yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Jenis kutipan. Terdapat beberapa jenis kutipan. Antara lain adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Dalam merujuk sumber kutipan di teks utama, sebutkan referensinya dengan menulis nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halamannya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya.
melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Dalam pengutipan ini, sumber rujukan harus disebutkan, baik dengan nomor halaman atau tanpa nomor halaman. Paling sedikit ada 2 jenis kutipan tidak langsung, atau ada 2 cara dalam mengutip secara tidak langsung. Pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, cara mengutip. Cara-cara mengutip yaitu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Caranya, yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, sudah kutipan selesai, diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Caranya yang pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Kutipan tak langsung. Dalam kutipan tak langsung biasanya intisari pendapat itu yang dikemukakan. Oleh karena itu tidak boleh mempergunakan kutipan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, sesudah dikutip diberi nomor penunjukan atau memberi keterangan tentang di dalam kurung. Yang keempat, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan dalam spasi rapat, biarpun kutipan itu singkat saja dan memakai tanda kutip tepat seperti teks aslinya. Kutipan atas ucapan lisan. Jika penulis ingin mengutip ucapan-ucapan lisan dari seseorang, baiknya diperlihatkan terlebih dahulu naskah kutipan itu kepada yang memberi keterangan guna pengesahannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah asli tidak ada kalimat atau bagian kalimat yang diletakkan dalam huruf miring atau digarisbawahi. Tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu diberi huruf tebal, huruf miring, atau diregangkan. Pertimbangan untuk merubah teknik itu bisa bermacam-macam untuk memberi aksentuasi, contoh, dan pertentangan dan sebagainya. Selanjutnya. 2. Bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu. Dalam hal ini, kutipan tetap dilakukan. Hanya penulis diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan itu dapat ditempatkan sebagai catatan kaki, atau dapat pula ditempatkan dalam tanda kurung segi 4, seperti halnya perubahan teknik sebagai telah dikemukakan di atas. Catatan dalam tanda kurung segi 4 itu langsung ditempatkan di belakang kata atau unsur yang hendak diperbaiki, diberi catatan atau yang tidak disetujui itu. Selanjutnya, ya, contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari 1 alinea atau lebih, maka biasanya yang dinyatakan dengan titik-titik berspasi panjang
satu baris halaman. Dalam hal ini sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, maka titik-titik itu baik pada awal kutipan maupun pada akhir kutipan harus dimasukkan dalam tanda kutip sebab unsur yang dihilangkan itu dianggap sebagai bagian dari kutipan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ya, catatan kaki akan dibacakan oleh Saudara Irfan Raditya. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Fungsi catatan kaki yaitu, yang pertama, memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Jenis dan cara penulisan catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari dua jenis. Yang pertama footnote dan yang kedua body note. Footnote ditempatkan pada bagian bawah halaman, sedangkan body note ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Cara penulisan catatan kaki yang berasal dari berbagai sumber pada garis besarnya sama, yaitu secara berurutan. Yang pertama nama pengarang, judul buku, kurung buka, tempat penerbit, tahun penerbit, kurung tutup, nomor cetakan, jilid, dan nomor halaman. Lalu ada cara penulisan catatan kaki. Yang pertama, jika sumber yang dirujuk berupa buku. Urutannya yaitu yang pertama, nama penyusun tanpa dibalik seperti di dalam daftar pustaka. Contoh, Selo So Marjan. Lalu, judul buku sesudah tanda koma dicetak miring. Dan huruf awal setiap kata-kata yang bukan kata depan, kata sandang, dan kata penghubung ditulis dengan huruf kapital. Lalu nama editor, penerjemah, atau pemberi kata pengantar jika ada, dicantumkan sesudah tanda koma. Lalu nomor cetakan atau edisi jika ada, sesudah tanda koma. Next. Selanjutnya nama kota tempat penerbitan sesudah tanda kurung buka tanpa spasi. Jika ada, diganti dengan tanda tempat penerbitan. Lalu nama penerbit sesudah titik 2. Jika tidak ada, diganti dengan tanda tanpa nama penerbit. Selanjutnya, tahun terbit setelah tanda koma dan langsung diikuti oleh kurung tutup tanpa spasi. Jika tidak ada tahun terbit, diganti dengan tanpa tahun. Lalu selanjutnya, nomor jilid jika ada, dengan angka Romawi besar sesudah tanda koma. Jika tidak ada, nomor jilid diganti dengan halaman. Lalu, jika penulis lebih dari satu orang, apabila penyusunnya lebih dari satu orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dengan kata penghubung. Dan apabila lebih dari 2 orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain ditulis dengan DKK. Yang ketiga, jika penyusun adalah editor. Apabila penyusun adalah editor, maka di dalam catatan kaki sudah nama penyusun yang sekaligus editor itu ditulis ED, singkatan dari editor. Yang keempat, jika penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia, atau tim. Apabila penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia, atau tim, maka dalam catatan kaki pada tempat nama penyusun itu ditulis nama penghimpun, lembaga, panitia, atau tim itu. Yang kelima, apabila tanpa nama penyusun. Apabila buku yang dirujuk tidak ada nama penyusunnya, maka dalam catatan kaki langsung ditulis judul buku. Yang keenam, apabila buku terjemahan. Apabila sumber rujukan adalah buku terjemahan, maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah, dan jika judul asli tidak diterjemahkan, disebutkan judul asli. Dan apabila diinginkan, menyebutkan bahasa asli atau judul asli bersama judul terjemahan. Next. Yang ketujuh, apabila buku saduran. Apabila sumber yang dirujuk adalah buku saduran,
maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul buku, dan penyadur. Jika tidak ada pengarang asli, disebutkan nama penyadur yang diikuti oleh singkatan PENY. Yang kedelapan, himpunan artikel. Apabila buku yang dirujuk adalah sumber artikel, maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut. Bisa dilihat. Lalu yang kesembilan, ensiklopedia dan kamus. Apabila buku yang dirujuk adalah ensiklopedia atau kamus, sama penulisannya catatan kakinya. Lalu yang ke-10, majalah, jurnal, dan surat kabar. Apabila terdapat nama pengarang, apabila yang ditulis dari majalah, surat kabar, atau jurnal, ataupun penerbitan berkala lainnya, maka penulisannya sebagai berikut. Lalu selanjutnya, apabila tidak ada nama pengarang. Apabila tidak ada nama pengarang, maka disebutkan judul atau langsung nama penerbitan yang bersangkutan. Yang ke-11, internet. Apabila mengutip dari internet, maka penulisan catatan kakinya sebagai berikut. Next. Di sini bisa kita lihat contoh catatan kaki, yaitu antara footnote dan body note. Untuk yang A adalah contoh untuk footnote, dan untuk yang B adalah contoh untuk body note. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Oksana Zalfani. Bibliografi. Pengertian bibliografi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu daftar pustaka. Sedangkan menurut bahasa Yunani, biblio itu artinya buku dan grafi artinya menulis. Pengertian lain dari bibliografi adalah salah satunya yaitu bibliografi atau disebut juga dengan daftar perpustakaan, yaitu daftar yang isinya judul, buku, artikel, serta bahan penerbitan lain yang berhubungan dengan subjek karangan yang sudah diselesaikan. Next. Maksud dan tujuan dari bibliografi secara umum dimaksudkan untuk pendaftaran hasil karya dalam terbitan-terbitan itu agar dikenali, diidentifikasi, diseleksi, dan diketahui tempat terbitnya. Dengan demikian, setelah terbitan itu dapat didaftar, maka dapat dimanfaatkan untuk yang pertama mengetahui terbitan mengenai subjek apa, di mana, dan kapan diterbitkan. Yang kedua, sebagai sarana pengawasan agar jangan terjadinya ada duplikasi dalam suatu terbitan. Yang ketiga, sebagai bahan atau sumber dalam penelitian lebih lanjut untuk diolah sebagai bahan pustaka. Yang keempat, sebagai standar bagi sumber daya manusia. Tujuan lainnya yaitu untuk bisa tahu adanya suatu atau sejumlah buku atau juga pustaka yang sudah pernah diterbitkan. Next. Jenis-jenis bibliografi secara umum itu dibagi menurut cara penyajian dan uraian deskripsi, yang satu lagi menurut cakupan. Yang menurut cara penyajian dan uraian deskripsi itu ada dua, yaitu bibliografi deskriptif, yaitu merupakan suatu jenis bibliografi yang isinya lengkap dengan deskripsi singkat yang didapat dari gambaran fisik yang tertulis di dalam bahan pustaka. Yang kedua, bibliografi evaluatif, yaitu tentang merupakan jenis bibliografi yang lengkap dengan evaluasi mengenai suatu bahan pustaka. Next. Menurut cakupannya, bibliografi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama retrospektif, merupakan jenis bibliografi yang merupakan menulis bahan pustaka yang sudah diterbitkan pada zaman dahulu, misalnya Perang Diponegoro. Yang kedua, bibliografi current, yaitu merupakan jenis bibliografi yang menulis terbitan sedang atau juga masih terbit pada saat ini atau sekarang. Misalnya, Ulrich International Periodicals Directory. Yang ketiga, bibliografi selektif, yaitu bibliografi yang menulis terbitan tertentu dengan tujuan tertentu, misalnya bibliografi bukan bacaan terpilih untuk anak usia prasekolah. Yang keempat, yaitu bibliografi subjek, merupakan jenis bibliografi yang menulis bahan pustaka atau artikel di bidang ilmu serta subjek tertentu, misalnya bibliografi khusus ternak sapi.
Yang terakhir, bibliografi nasional merupakan jenis bibliografi yang menulis terbitan suatu negara atau juga daerah regional tertentu. Misalnya, bibliografi nasional Indonesia. Next. Unsur-unsurnya ada 4, yaitu yang pertama nama pengarang, yang kedua judul buku, yang ketiga data publikasi, yang keempat pada artikel diperlukan juga judul artikel yang berkaitan nama majalah, surat kabar, dan tanggal dan tahun. Cara menyusun bibliografi. Yang pertama, nama pengarang itu disusun menurut abjad dengan secara berurut. Yang kedua, jika tidak terdapat nama pengarang, judul buku atau juga judul artikel dimasukkan di dalam urut abjad. Yang ketiga, apabila seorang pengarang itu terdapat lebih di satu bahan referensi, maka referensi serta seterusnya nama pengarang itu tidak disertakan, tetapi diganti dengan garis panjang ketikan. Yang keempat, jarak antara baris untuk satu referensi ialah 1 spasi. Yang kelima, baris pertama itu diawali dari margin kiri. Next. Bagian-bagian dari bibliografi yaitu yang pertama judul, yang kedua kepengarangan, yang ketiga sumber, yang keempat data terbitan atau impresium, yang kelima keterangan fisik atau kolase buka, yang keenam keterangan informasi, dan yang ketujuh keterangan tambahan. Contoh-contoh penulisan bibliografi. Yang pertama, contoh penulisan bibliografi dari buku, itu urutannya nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, contoh penulisan bibliografi dari majalah, yaitu urutannya nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, bulan terbit, dan tempat terbit. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, contoh penulisan bibliografi dari sebuah surat kabar. Urutannya nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Contoh sebagai berikut. Next. Contoh penulisan bibliografi dari antologi, yang urutannya adalah nama pengarang, tahun terbit, karangan, judul karangan, nama editor, judul antologi, tempat terbit, dan nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir, contoh penulisan bibliografi dari internet. Susunan penulisannya sebagai berikut. Ya, selanjutnya materi tentang daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Rafli Bani Fadli. Ya, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan disusun menurut abjad. Apabila sudah mengutip informasi ataupun teori, sebaiknya Anda harus mencantumkan sumber tersebut. Perbedaan daftar pustaka dan bibliografi adalah daftar pustaka hanya meliputi bacaan-bacaan yang dikutip dalam tulisan, sedangkan bibliografi mencakup seluruh hal yang ditulis dalam suatu karya. Selanjutnya ada fungsi daftar pustaka, yaitu mendapat guna menghargai serta memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi. Yang kedua, untuk dapat menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, namun dari hasil pemikiran orang lain juga yang turut dimasukkan ke dalamnya. 3, agar memberikan sumber informasi yang ditulisnya supaya pada nantinya dapat ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut secara lebih lengkap. Selanjutnya ada unsur daftar pustaka, yaitu nama pengarang dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua adalah tahun penerbitan. Yang ketiga ada judul, termasuk subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Yang kelima adalah nama penerbit. Selanjutnya ada cara penulisan daftar pustaka. Ada beberapa cara daftar pustaka yang lazim digunakan di seluruh dunia. Misalnya MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan lain-lain. Penggunaan citasi di dalam setiap artikel ilmiah yang ingin digunakan sangat penting, karena tanpa pengetahuan citasi yang tepat,
kamu bisa jatuh ke dalam tindak plagiarisme dan dianggap sebagai orang yang mencuri dan menyampaikan pemikiran orang lain sebagai milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Penggunaan sitasi di seluruh dunia berdasarkan grafik yang dikeluarkan oleh Scriber.com. Selanjutnya, contoh penulisan sistem Harvard. Yang pertama adalah setiap kali terdapat pendapat atau teori seseorang, nama orang yang digunakan dalam kepustakaan tersebut ditulis dalam kurung, diikuti dengan tahun publikasinya. Contohnya dapat dilihat sendiri. Yang selanjutnya ada sistem MLA, menuliskan seluruh sumber artikel yang kamu jadikan sumber rujukan dengan aturan sebagai berikut. Selanjutnya, contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Yang pertama, bersumber dari buku. Secara umum, daftar pustaka dari buku adalah nama belakang, nama depan, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbit. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika tidak terdapat nama penulis buku, maka hanya tuliskan judul buku, tahun terbit, dan lokasi terbit. Yang kedua, diambil dari buku yang diedit oleh editor. Pada nama editor ditambah EDS dalam kurung. Selanjutnya, daftar pustaka dari skripsi, disertasi, tesis, atau karya ilmiah lain. Cara menulis daftar pustaka yang diambil dari tesis atau laporan ilmiah memiliki urutan sebagai berikut. Nama belakang dan inisial penulis, judul, jangan lupa untuk menyertakan diakses dari, dan alamat webnya, atau dan audio. Untuk penggunaan audio, musik, dan video dari internet, sertakan tanggal diaksesnya dan alamat aksesnya. Selanjutnya, intisari penulisan daftar pustaka, yaitu pertama ada nama pengarang diurutkan secara alfabetis. Yang kedua, jika tidak ada pengarang, judul buku atau artikel yang dimasukkan. Tiga, jika satu pengarang lebih dari satu karya, maka pengarang berikutnya tidak dicantumkan, diganti garis. Keempat, jarak antar baris pada suatu referensi satu spasi. Jarak antara pokok dengan pokok dua spasi. Yang kelima, bila ada lebih dari satu karangan dari seseorang pengarang, maka karangan disusun menurut tahun terbitnya. Yang terakhir, bila ada lebih dari satu karangan dari satu pengarang diterbitkan tahun yang sama, maka di belakang tahun terbitnya diberikan nomor urut A, B, C, dan seterusnya. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber dari keseluruhan informasi kami. Sekian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.